kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul Komunikasi Lintas Budaya yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya Sastika Pakutungan, NIM 9314230018, saya Rifana Manges dengan NIM 9314230011, saya Evriliani Java dengan NIM 9314230016, saya Julisi Veronica dengan NIM 9314230035. Materi pertama yaitu pentingnya komunikasi lintas budaya. Komunikasi bisnis lintas budaya adalah proses mengirim dan menerima pesan bisnis antar individu yang berbeda budaya. Interaksi lintas budaya terjadi dalam komunikasi internal maupun komunikasi eksternal perusahaan. Dalam komunikasi internal akan terjadi interaksi antar pekerja yang berasal dari berbagai bangsa dan suku bangsa. Sementara dalam komunikasi eksternal, perusahaan akan berhadapan dengan pelanggan, pemasok, investor, dan pesaing dari berbagai negara. Untuk mempermudah komunikasi, pekerja tidak hanya dituntut mampu menggunakan bahasa yang berlaku secara internasional, tetapi juga meningkatkan pemahaman terhadap budaya asing. Selanjutnya, materi kedua yaitu memahami budaya dan perbedaan budaya. Menurut Buff dan Jill 2003, budaya adalah simbol keyakinan, sikap, nilai, harapan, dan norma tingkah laku yang dimiliki bersama. Sedangkan menurut Hird 2004, budaya juga diartikan sebagai konvensi-konvensi, kebiasaan, sikap, dan perilaku sekelompok orang. Kelompok budaya terdiri atas dua, yakni kelompok budaya yang cenderung homogen yang disebut subbudaya, misalnya budaya Indonesia terdiri atas etnik Jawa, Sunda, Bali, Betawi, Dayak, Sasak, dan lain-lain. Selain itu, ada juga kelompok yang tidak memenuhi kriteria sebagai subbudaya yang disebut dengan subkelompok. Contohnya adalah kaum waria, pecandu obat, bius, penganut sekte agama yang dilarang. Komunikasi lintas budaya terjadi dalam berbagai situasi yang berkisar dari interaksi antar orang-orang yang berbudaya berbeda secara ekstrim hingga dalam interaksi antar orang-orang yang budayanya sama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu mengenali perbedaan budaya. Menurut Boff dan Till, perbedaan budaya muncul dalam nilai-nilai sosial, gagasan mengenai status, kebiasaan membuat keputusan, sikap terhadap waktu, penggunaan ruang, konteks budaya, bahasa tubuh, sopan santun, dan tingkah laku etis. Adapun penjelasan dari nilai-nilai tersebut diantaranya, yang pertama, nilai-nilai sosial. Contohnya, penduduk Amerika Serikat menjunjung tinggi kerja keras dan menyelesaikan tugas-tugas secara efisien. Sementara itu, di India dan Pakistan, menciptakan pekerjaan lebih penting dibandingkan dengan bekerja secara efisien. Yang kedua ada peran dan status. Contohnya, di Amerika Serikat menyapa atasan menggunakan Mr. Robert atau Mr. Black. Namun di Cina digunakan gelar jabatan untuk menyapa misalnya Direktur Ho atau Manajer Han. Yang ketiga, adat pembuatan keputusan. Contohnya, di Pakistan pengambilan keputusan cukup dilakukan oleh eksekutif tinggi, sedangkan di Cina dan Jepang pengambilan keputusan dilakukan secara konsensus melalui proses yang rumit dan waktu yang panjang. Yang keempat, konsep mengenai waktu. Contohnya, bagi eksekutif Amerika Serikat dan Jerman, waktu menjadi penentu rencana kerja agar bisa efisien dan fokus pada satu kegiatan. Sedangkan bagi eksekutif di Asia, membangun fondasi hubungan bisnis jauh lebih penting daripada menepati batas waktu atau jadwal yang ketat. Yang kelima, konsep ruang pribadi. Contohnya, orang Kanada dan Amerika Serikat biasanya berdiri terpisah sekitar 5 kaki ketika berbicara mengenai bisnis. Jarak tersebut terlalu dekat bagi orang Jerman, akan tetapi bagi orang Arab jarak tersebut tidak nyaman karena terlalu jauh. Yang keenam ada konteks budaya. Konteks budaya merupakan petunjuk fisik dan pemahaman implisit yang menyertai makna di antara mereka yang berkomunikasi. Antropolog Edward dalam Quibble 1996 membagi konteks budaya menjadi 2 tingkat, yaitu budaya konteks tinggi dan budaya konteks rendah. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan tentang materi yang ketiga,
Bagian 8 yaitu bahasa tubuh. Bahasa tubuh bisa dipergunakan untuk membantu menjelaskan pesan yang membingungkan. Misalnya, untuk menyatakan tidak, orang Amerika Serikat dan Kanada akan menggeleng, sedangkan orang Bulgaria mengangguk. Yang kesembilan ada tingkah laku sosial dan sopan santun. Sesuatu yang dianggap sopan oleh suatu budaya mungkin dianggap kasar oleh budaya lain. Contohnya di Spanyol, jabatan tangan berlangsung 5-7 kali ayunan dan menarik tangan terlalu cepat bisa diartikan sebagai penolakan. Sementara di Prancis, orang lebih suka berjabatan tangan hanya dengan sekali ayunan. Dan yang ke-11 ada tingkah laku legal dan etis. Contohnya, di Inggris dan Amerika Serikat, seseorang dianggap tidak bersalah hingga terbukti memang bersalah. Sedangkan di Meksiko dan Turki, seseorang dianggap bersalah hingga bisa membuktikan tidak bersalah. Dan yang terakhir ada budaya perusahaan. Budaya perusahaan adalah cara perusahaan melakukan sesuatu. Budaya membentuk perasaan orang mengenai perusahaan dan pekerjaan yang dilakukan. Cara menginterpretasikan dan mengartikan tindakan yang dilakukan orang lain, harapan yang menyangkut perubahan dalam bisnis, dan bagaimana cara pandang terhadap perubahan tersebut. Baiklah, pokok bahasan yang keempat yaitu menghadapi hambatan bahasa. Bahasa Inggris adalah bahasa yang paling lazim dipergunakan dalam bisnis internasional. Namun begitu, merupakan kesalahan bila menganggap semua orang memahaminya. Bahasa tidak diterjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain atas dasar kata-kata. Menurut Booth and Thiel, bahasa bersifat idiomatik yang artinya disusun dengan ungkapan dan pengelompokan kata yang dapat memiliki arti yang jauh berbeda dari komponen individual apabila diterjemahkan secara harfiah. Apabila berhubungan dengan orang yang sama sekali tidak mengerti bahasa kita, ada 3 pilihan yang dapat dilakukan, yaitu mempelajari bahasa orang itu, menggunakan perantara atau penerjemah, atau mengajarkan kepada mereka bahasa kita. Baiklah, pokok bahasan yang kelima adalah menghadapi reaksi etnosentris. Perbedaan budaya dan bahasa merupakan faktor penghambat yang cukup kuat dalam berkomunikasi. Namun, perbedaan tersebut masih dapat diatasi dengan menjaga pikiran agar tetap terbuka. Sayangnya, banyak orang yang jatuh dalam perangkap etnosentris. Menurut Booth and Thiel, etnosentris adalah kecenderungan untuk menilai semua kelompok lain menurut standar, tingkah laku, dan tradisi kelompok sendiri serta memandang kelompok lain lebih rendah. Menurut Haryani, untuk menghindari reaksi etnosentris dapat dipergunakan beberapa cara berikut, yaitu yang pertama, menerapkan asas kesamaan. Tidak ada budaya inferior dan tidak ada budaya superior. Selain itu, tidak ada budaya yang salah dan tidak ada budaya yang paling benar. Kedua, menerapkan kaidah emas. Kaidah emas adalah memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Dan yang ketiga, yaitu menerapkan kaidah timah. Kaidah timah adalah memperlakukan orang lain sebagaimana mereka memperlakukan diri mereka sendiri. Cara itu relatif lebih sulit dari kaidah emas karena harus memahami nilai-nilai yang dianut orang lain. Demikian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.